Halo, gue kembali lagi dengan video ini atas permintaan beberapa netizen. Mereka bertanya bagaimana caranya untuk menjadi komentator pandit. Oke. Jadi next time kalau kalian ada topik yang menarik, silahkan bertanya di Twitter, di Instagram. Kalau gue merasa itu cukup menarik, akan gue bahas di dalam lagi ya. Kali ini kita bahas soal bagaimana cara menjadi pandit. Oke. Satu hal yang kalian harus pisahkan yang gue lihat oleh netizen itu sering dicampur aduk. Satu, host atau presenter. Satu, pandit atau komentator. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Host itu biasanya bukan pemain, bukan wartawan, tapi orang yang memiliki jiwa entertaining, yang bisa nge-lead. Host itu yang seperti kalian tahu, mereka tidak selalu harus memberikan informasi, tapi mereka harus pintar untuk mengulik informasi dari komentator. Host yang hebat itu saatnya dia bertanya A, dijawab A. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari jawaban yang dia berikan. Oke. Dia lontarkan pertanyaan kedua berdasarkan jawaban ini, dijawab lagi. Pertanyaan ketiga berdasarkan jawaban ini lagi. Nah, dari situlah terjadi sebuah konversasi. Jadi host atau presenter itu nggak gampang, bahkan susah. Ada juga host yang suka ikut memberi solusi dan lain-lain. Sebenarnya nggak masalah, asal jangan terlalu dominan. Karena kalau dia dominan, ya komentatornya nggak ada kerjaan. Contoh, ya coach, bagaimana menurut Anda performa dari pemain baru Arsenal, Torreira? Jawaban gue akan, ya dia baru bermain sebagai starting line up, bermain sangat bagus, memberikan passing, sangat membantu serangan dan ke belakang. Oke. Nah, berdasarkan ini kan gue jelaskan soal Torreira. Pertanyaan kedua, host itu bisa seperti, tapi kan dia tadi kehilangan bola, salah passing sehingga Arsenal di counter, lawannya melakukan counter yang sangat berbahaya yang hampir menjadi gol. Ya betul sekali, memang dari kesalahan yang begitu banyak, yang mungkin dari passing yang bagus yang begitu banyak, ada satu kesalahan yang kebetulan bisa menjadi fatal. Oke, nah ini sebuah contoh bahwa si host bertanya dari jawaban yang dikatakan oleh komentator. Di situ akan bergulir sebuah konversasi yang enak, ya. Host itu seperti Valentino Jebret, Rendra Sujono, Pangeran Siahaan, Ibnu Jamil di RCTI, Stuart Pesh di MNC. Jadi banyak yang background mereka bukan wartawan, bukan pemain bola, lebih ke entertaining, lebih bisa membuat mereka memiliki kapasitas untuk membuat sebuah percakapan ini akan menjadi lebih cerah lagi, lebih berjalan lah, enak dilihat, enak ditonton, ada bercanda-bercandanya. Tapi ini kan semua kembali lagi ke selera produsernya, boleh atau tidak. Produser itu kan mengarahkan apakah nggak terlalu panjang sebuah topik dibahas atau harus di-cut dan lain-lain. Jadi interaksi antara produser dan host biasanya lewat earpiece, ya. Komentator tidak selalu pakai earpiece, di net pakai earpiece, di itu enggak. Oke. Jadi host ini sangat penting biar kalian tahu bahwa si host ini tidak butuh background yang ngerti sepak bola. Jelas ya? Sekarang komentator. Gue jelaskan dulu. Gue mulai sebagai komentator itu 2007 di LaTV. Kebetulan waktu itu gue pelatih timnas futsal Indonesia. Dan kebetulan gue 20 tahun tinggal di Belanda, dari umur 12 tahun sampai 32 tahun. Jadi gue sangat paham, dari kecil gue ikutin sepak bola Belanda. Gue sangat paham tentang sepak Belanda. Diberi kesempatan untuk jadi komentator di LaTV, Liga Belanda Eredivisie selama 3 tahun.
Dari situ bergulir-gulir, ya gue survive ke Liga Spanyol, terus Piala Dunia 2014. Akhirnya gue berhenti di TV One karena nggak ada bola lagi. Gue pindah ke net waktu itu ESPN FC talk show, di mana gue diberi kesempatan untuk menjadi diri gue sendiri. Jadi gue lontarkan banyak statement-statement yang kontroversial di awal-awal net. Kita semua dihujat, ini apa, ini program yang apanya diskusi doang, rame kayak ILC bla bla bla, ini komentator yang botak gitu, yang semua dinyinyirin bla 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 bla. Tapi waktu ESPN berhenti, semua nyari gue, nyari programnya. Sampai detik ini masih, oh saya nggak ada ESPN lagi. Dulu ESPN fokusnya ke komentator, hostnya ngelit aja. Nah, dari ESPN FC ke Net Soccer, kalau Net Soccer fokusnya ke host, bukan ke komentator. Nah, sampai sekarang gue masih siaran seminggu sekali lah, kira-kira rata-rata biasanya hari Jumat di net. Dan 2 tahun yang lalu gue diminta di Bein. Di situ gue juga siaran tahun lalu Liga Inggris, sekarang Serie A atau La Liga. Ya. Jadi sampai detik ini karir gue sudah 11 tahun continue di TV. Gue harus ikutin aturan produser. Gue tampil beda di net dan juga tampil beda di Bein. Walaupun gue tetap kritis, tetap ada bercandanya, tapi kemasannya beda. Karena itu sesuai dengan karakter TV masing-masing. Ya. Jadi bukan berarti gue tampil di net gue harus bawa ke sana, enggak. Tetap gue kritik, tetap gue bercanda, tapi caranya lebih kasarnya, lebih jaim lah. Sempet juga sekitar 1,5 tahun, 2 tahun, sebulan sekali di CNN. Sayang programnya udah nggak ada lagi, talk show juga. Itu juga beda lagi. Itu antara ESPN dan Bein. Oke, itu kira-kira karir gue seperti ini. Dan beruntung gue bisa melakukan ibarat hobi dibayar lah. Kita cuap-cuap bola tapi dibayar gitu loh. Itu kan luar biasa. Dan kembali lagi ke apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi pandit. Gue kan bukan mantan pemain, bukan wartawan. Oke. Rata-rata di dunia ini kalau nggak mantan pemain, wartawan 90%. Tapi ada juga yang non pemain, non wartawan, kayak Opan Lamara, Binder Singh, Edwin Setiadinata. Mereka bukan wartawan dan juga bukan mantan pemain, tapi bisa jadi komentator. Sampai sekarang mereka eksis. Caranya bagaimana? Sebenarnya ada faktor luck juga, jujur. Entah kita kenal, apa kita pernah menulis atau kita bikin akun. Pange pernah di acara box to box menyarankan untuk semua itu sebenarnya bisa dan bebas punya pendapat tentang sepak bola. Nggak harus mantan pemain atau wartawan terkenal atau enggak. Kalau lu mulai dengan akun di YouTube contoh, atau lu bikin tulisan di thread atau di sosmed atau di koran whatever, di website tuh, kalau lu merasa diri lu mampu, lu lakukan itu. Walaupun kasarnya itu nggak dibayar, tapi lu tetap lakukan. Karena lama-lama orang akan lihat, siapa tahu lu bisa tampil di TV, siapa tahu lu bisa jadi komentator. Nah, komentator yang wartawan itu banyak sekali. Kusnaini, Kesit, Yusuf Kurniawan, Sabto Haryo, Roni Pangemanan, Joy, banyak sekali. Mantan pemain itu Indarto, Yeyen, Imran, Supri di RCTI, tidak terlalu banyak. Komentator yang non pemain non itu ya gue, tapi kan gue backgroundnya futsal yang nggak terlalu jauh beda dengan sepak bola. Jadi gue bisa masuk juga faktor beruntung lah. Tapi masih banyak cara di mana untuk bisa menjadi komentator. Nah sekarang cara komentator itu bagaimana sih? Lu harus bisa punya jiwa entertaining. Karena orang yang nonton, kalau lu serbu dengan informasi bla 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 bla, orang bosen juga, nggak bisa ngikutin. Pertandingan yang bagus kan kita pengen relax. Kalau gue selalu memberikan sudut yang out of the box. Kalau orang lihat yang cetak gol, gue lebih lihat yang assist siapa.
Kalau orang kebobolan, orang melihat yang salah defender, tapi gue lebih ngeliat dari mana. Gue midfielder yang gue salahin karena harusnya dia yang pegang bola. Kalau orang salahin kiper, mungkin gue salahin defender, center backnya, ya. Jadi bukan karena gue suka atau ingin, tapi memang dari gue sendiri begitu. Beruntung gue diberi kesempatan oleh produsernya Net maupun Bein Sport untuk bebas mengutarakan pendapat gue, asal ada dasarnya. Kalau dasarnya orang nggak setuju, nggak ada masalah. Nggak pernah gue dikritik masalah itu. Dan selama ini gue selalu memberikan dasar atas statement-statement gue yang kontroversial itu. Jadi selalu ada dasarnya. Tapi jangan juga lu kalau diberi kesempatan menjadi pandit, seperti yang gue lihat di ESPN, di Net Soccer, banyak sekali kita undang orang, dihafalin semua pada lihat kamera blank. Atau kalau nggak blank bisa bicara di depan kamera, keluarkan semua informasi, sampai yang informasi nggak penting pun dikeluarkan. Jadi lu harus bisa menyaring, memfilter yang mana lu harus utarakan, yang mana tidak. Oke? Itu sangat penting biar yang nonton ini tidak membosankan. Jadi menjadi komentator itu tidak segampang yang orang pikir, nanti nggak? Lu harus ikutin bahasa lu, walaupun bahasa Indonesia gue ancur-ancuran, tapi bersyukur gue tidak pernah ditegur oleh KPI, masih sesuai dengan dalam batas kewajaran lah, kecuali di podcast. Nah di situ gue mau ngapa aja bebas, oke? Ya kira-kira demikianlah kalau menjadi komentator seperti apa dan komentator yang dilihat seperti apa. My next video yang akan gue rekam sekarang tapi gue posting berapa hari ke depan, itu tentang bagaimana seorang pandit menganalisa sebuah pertandingan. Oke? Jadi ini adalah bagaimana cara menjadi pandit beberapa hari ke depan, karena bagaimana pandit menganalisa pertandingan itu sangat berbeda. The next video, thanks for watching. Kalau kalian setuju tolong dipromo dan subscribe. Kalau tidak setuju, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menonton.